Oke, jadi dulu dia ini, tidak jujur ya terhadap perasaan dia sama kamu ketika dia masih dekat dengan kamu. Terus itu juga, apa namanya, dia mungkin tidak menunjukkan gitu kalau sebenarnya dia ini punya perasaan sama kamu. Dia mendenial, dia tutup-tutupi perasaannya terhadap kamu dan dia tidak melakukan seperti sepantasnya atau sewajarnya sebagai seseorang yang menyukai seseorang lainnya, kayak gitu. Ya, jadi mungkin sebenarnya dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, tapi dia cuek, dia tidak peduli, dia tidak seperti seolah-olah tidak menganggapmu siapa-siapa, seperti dia tidak menghargai kamu. Jadi kalau aku lihat kemungkinan selama ini dia itu kayak menutup-nutupi perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Bahkan dia itu seperti menampilkan bahwa selama ini tuh dia kayak menunjukkan wajah yang tidak memiliki perasaan sama kamu. Ya, cuek banget, nggak peduli seperti itu ya. Tidak menganggapmu seseorang yang spesial gitu jadi selama ini ya. Terus itu juga mungkin dia ini orang yang suka berjudi ya. Aku lihat di sini kayak dia mungkin orang yang suka berjudi atau suka mengambil suatu resiko yang merugikan gitu ya, sesuatu yang beresiko. Oke, kamu dengan dia ini ternyata twin flame, jadi hubungan yang kalaupun mau bersatu itu untuk menyeimbangkannya antara kamu dengan dia itu sangat effort banget sih. Ya biasanya walaupun kalian bersatu, walaupun kalian misalkan terkoneksi atau menjalin suatu hubungan gitu ya, hubungannya sulit. Hubungannya kayak banyak sekali halangan rintangannya karena di sini ada ketidakseimbangan di antara kalian atau adanya suatu perbedaan di antara kalian. Atau mungkin salah satu ini punya dualitas atau memang kedua belah pihak ada dualitas. Ya mungkin dualitasnya misalkan apa nih? Ada pasangan lain, ada pilihan lain seperti itu. Ya, jadi kalaupun kalian mau bersama, itu benar-benar harus bisa saling melengkapi. Jadi walaupun ada perbedaan di antara kalian, itu bisa harus bisa saling melengkapi, gitu. Kalau nggak bisa saling melengkapi, maka yaitu ya sama-sama egois dan akhirnya ya dualitas itu akan menyulitkan kalian atau menghancurkan kalian. Ya, karena kalau aku lihat di sini kalian itu sebenarnya energinya kayak berlawanan gitu. Ya, misalnya kamu mau A, dia mau Z, kayak gitu. Oke, sebenarnya kalau aku lihat di sini kalian ini sama-sama saling menghormati satu sama lain ya. Dia menghormati kamu, kamu pun menghormati dia, sama-sama saling melindungi. Terus orangnya juga mungkin baik kamu ataupun dia sama-sama punya tekad yang kuat. Dan aku lihat di hubungan ini mungkin ada sesuatu yang memang ditutup-tutupi atau dirahasiakan. Bisa jadi juga mungkin hubungan kamu dengan dia ini ternyata hubungan yang dirahasiakan, seperti itu ya. Dan aku lihat nampaknya memang sudah terbongkar. Apapun ya kebohongannya, hubungan yang rahasia ini mungkin sudah ketahuan ya. Terus juga kebenaran apapun yang selama ini diskenariokan ya, ditutup-tutupi, nampaknya sudah terjelaskan kebenarannya bahwa ada yang begini, ada yang begitu ya. Jadi bibit bebet bobotnya sudah ketahuan semua. Intinya sudah ada kejelasan, sudah ada kebenaran yang terungkap. Aku lihat memang kamu dengan dia ini mirroring ya, mirroring. Dan aku melihat memang kalau udah mirroring ini biasanya hubungan yang menyakitkan. Kenapa? Karena mungkin apa yang dulu pernah kamu lakukan, ternyata dia juga melakukannya. Misalkan dulu kamu pernah selingkuh, dia juga ternyata sama kamu pernah selingkuh, kayak gitu. Sehingga hubungannya menyakitkan. Ada luka hubungan ini, ya. Jadi satu sama lain merefleksikan, sama-sama cerminan ya. Kamu mencerminkan dia, dia mencerminkan kamu, seperti itu. Entah itu dari tindakan, perilaku, situasi atau apa gitu. Jadi kayak saling mengingatkan luka dari masa lalu dan saling memberikan luka atau salah satu memberikan luka ke yang lainnya, kayak gitu ya. Jadi kamu dengan dia ini mirroring atau mungkin kalian punya sifat yang sama ya, karakter yang sama seperti itu.
Ya, kuat sekali hubungan ini sudah berakhir ya. Antara kamu dengan dia sudah berakhir, kalian sudah memulai awalan-awalan baru masing-masing ya, atau mungkin kamu sudah memulai awalan baru dalam hidupmu. Kamu sudah merasa bebas dari dia, kamu sudah merasa bebas dari hubungan yang mungkin hanya memberikan harapan-harapan aja terhadap kamu, tapi tidak ada yang terwujud gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini kayak seperti ada seseorang yang terlahir kembali, atau kayak yang itu dulu punya kehidupan yang sangat sulit, ketika berani untuk move on, berani untuk melepaskan, akhirnya memiliki kehidupan baru, sekarang lebih fokus ke diri sendiri, memulai awalan baru dalam hidup. Nah, seperti itu ya. Jadi ada seseorang yang di sini sudah terlahir kembali. Ada transisi ya, dan aku lihat mungkin hubungan kamu dengan dia berakhir secara tragis ya. Yang tadinya punya pengharapan atau sudah punya rencana untuk menikah, tahu-taunya ya putus di tengah jalan, atau berakhir karena konflik atau karena kesalahpahaman, atau ya karena apalah gitu. Pokoknya intinya hubungannya tragis ya, berarti hubungan ini berakhir dengan cara menyakitkan ya. Seperti ya mau nggak mau harus berakhir gitu, mau nggak mau harus mengikhlaskan, harus berpisah, seperti itu. Ya, kalau aku lihat memang hubungan ini ternyata dipengaruhi oleh godaan dari pihak ketiga. Bisa jadi selingkuhannya, bisa jadi temannya, bisa jadi keluarganya ya. Intinya hubungan ini ada bujuk rayu dari pihak ketiga ya, atau mungkin orangnya flirting, bisa jadi dia gampang tergoda ya, atau dia yang suka menggoda orang lain, seperti itu ya. Jadi hubungan ini kuat sekali masalahnya karena pihak ketiga. Makanya di sini ketika dia bersama kamu, selama ini dia tidak menunjukkan keseriusan atau tidak menunjukkan rasa kasih sayangnya sama kamu gitu ya. Dia kayak mendenial karena ternyata ada pihak ketiga. Makanya di sini hubungannya sangat menyakitkan, berakhir secara tragis, ditambah dengan twin flame, hubungan yang walaupun bersatu rasanya menyakitkan. Banyak sekali lika-likunya gitu ya. Kalau tidak bisa menyeimbangkan atau apa itu namanya? Menutupi kekurangan satu sama lain kayak gitu. Menyeimbangkan seperti itu ya. Oke. Wow, ada loss di sini. Berarti memang hubungan ini sudah berakhir ya. Dan aku lihat nampaknya memang sudah di cut off hubungan ini, sudah berakhir hubungannya. Mungkin juga sudah ada pemblokiran ya, ada yang ngeghosting juga. Aku lihat di sini. Oh, ada twin flame dan ada soulmate. Oke, jadi nampaknya hubungan ini kayak sulit ya untuk benar-benar terlepas ya, atau perasaan kalian tuh kayak sulit untuk benar-benar saling melupakan satu sama lain, kayak mengikhlaskan itu masih sulit aku melihat di sini karena masih ada koneksi dari belahan jiwa atau soulmate. Jadi kayak ada koneksi batin yang masih terikat gitu. Jadi masih sering kepikiran, masih sering bernostalgia ya. Belum benar-benar mengikhlaskan aku lihat di sini. Jadi energinya itu kayak ngikut terus. Hubungan yang toksik ya, atau mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang toksik banget gitu. Orang yang toksik, hubungan yang menyakitkan, ada sampah, ada trash juga di sini. Memang kalau aku lihat salah satu ini kayak memang benar-benar ingin membuang hubungan ini. Jadi kalau misalkan dialah yang dulu berwajah poker ya, tidak menunjukkan perasaan dia sama kamu, dia dulu dingin banget sama kamu karena ada pihak ketiga, ada dia yang tergoda atau dia terpengaruh oleh pihak ketiga. Berarti di sini aku lihat kamulah yang memang sebenarnya sangat berniat sekali membuang dia dari hidupmu, atau membuang dia
atau ya membuang hubungan ini kayak gitu ya. Karena di sini aku lihat kamu sudah menyadari, kamu sudah tahu jelas apa yang sebenarnya dia tutup-tutupi dari kamu, yaitu tentang pihak ketiga. Terus itu apalagi? Ya, itu yang lebih kuat ya dari pihak ketiga aku lihat di sini. Jadi kamu memilih untuk membuang sampah, membuang hubungan ini. Entah memang faktanya di sini kamu sudah menganggap dia sampah atau tidak, tapi kayak ya energi aku lihat kuat sekali kamu memang yang meng-cut off hubungan ini, kamu yang memang membuang hubungan ini. Oke, ditambah di sini ya, aku melihat memang ketoksikan dari dia itu membuat kamu merasa terpenjara. Mental kamu nggak sehat, ya mental kamu terganggu, mental kamu ya pokoknya ancur-ancuran aku lihat di sini. Kamu merasa seperti terpenjara, terkurung ya. Intinya nggak sehat gitu, intinya sakit ya, sakit banget ketika kamu menjalani hubungan dengan dia. Dan aku lihat di sini memang kamu berdealing dengan seseorang yang tidak pernah merasa puas, ingin memiliki banyak hal, ingin memiliki segala hal gitu ya. Dan aku lihat memang ambisiusnya itu wah tidak terpadamkan. Jadi pengen segala sesuatunya lebih-lebih sudah didapatkan, tapi ada aja yang maunya lebih-lebih didapatkan lagi seperti itu ya. Oke, aku melihat di sini ada yang saat ini sedang menyandang status lajang ya. Ya, aku lihat di sini. Siapa ini? Kamu atau dia yang saat ini sedang menyandang status lajang? Oke, kita lihat cerita sebenarnya selengkapnya seperti apa. Oke, kartu pertama ada Six of Swords, berarti hubungan yang memang sulit sekali dijalani ya. Ternyata selama ini keadaan kalian menjalani hubungan ini kacau. Terasa sulit sekali untuk dijalani, terus itu hubungannya merasa terbebani, terkurung, mandek, hubungannya tidak berkembang, hubungannya stuck ya. Ini dipengaruhi karena ada pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian. Bahkan aku melihat di sini dari kalian ya, ada yang pernah mengalami tahu-tahu udah kawin lari aja dia sama seseorang, atau mungkin kamu ya, tapi rata-rata si dia itu tahu-tahu udah kawin lari sama orang lain, tahu-tahu kamu udah mengetahui bahwa dia sudah menikah dengan orang lain seperti itu. Jadi aku melihat hubungan kamu bersama dia ini terasa kacau. Mungkin selama ini walaupun kamu merasa kamu menjalani hubungan yang terasa sulit, terus itu juga hubungannya stuck, nggak ada perkembangan, ditambah lagi dengan adanya pihak ketiga. Kamu selama ini tuh sudah benar-benar sabar banget ya. Aku lihat di sini, kamu kayak mencoba untuk berdamai aja deh. Ya, kamu tidak mau mencak-mencak, melabrak dia atau ya bertengkar dengan dia gitu ya. Kamu mencoba untuk memahami dia, kamu coba untuk sabar sama dia, mencoba untuk berdamai dengan situasi, dengan dia. Bahkan mungkin kamu selalu memaafkan dia, terus menerima dia lagi, kayak gitu terus ya. Jadi hubungannya mungkin on off ya, atau putus nyambung. Intinya di sini aku lihat kamu selama ini tuh sudah benar-benar mencoba untuk seimbang, untuk tenang, harmoni ya, sabar menghadapi kelakuannya dia. Dan selama ini aku lihat memang kamu benar-benar sudah mentolerir dia banget ya, menahan diri agar tidak ngamuk ya, tidak mencak-mencak sama dia ya. Walaupun sakit kamu pendem sendiri, kamu rasain sendiri, aku lihat di sini.
Dan ya, kamu mencoba untuk mengikuti alur aja seperti itu, mengikuti alur, memulihkan rasa sakit hatimu, terus juga menghadapi kesetresannya kamu yang dihadapkan dengan hubungan yang toksik ini, ya kan? Yang sulit ini. Bahkan aku lihat di sini kamu mencoba untuk tetap mempertahankan temperamen kamu agar tetap flat ya. Padahal sebenarnya kamu tuh orangnya temperamen banget. Orangnya tuh suka marah-marah, cerewet gitu ya. Emosian lah intinya kayak gitu. Tapi ketika kamu tahu dia ada pihak ketiga, ketika kamu tahu kamu dikhianati, disakiti, dianya juga tidak jujur terhadap perasaan dia sama kamu, ya kamu mencoba untuk menekan temperamennya kamu, mencoba untuk tetap sabar, untuk tenang, kayak gitu. Sakit banget ya, aku lihat di sini kamu kayak sakit banget loh sama ini. Benar-benar mempertahankan ketenangan kamu di bawah tekanan. Tuh, jadi rasanya gimana coba? Mencoba untuk tenang, padahal ada tekanan yang rasanya tuh pengen meledak, apalagi memang karakter kamu tuh orang yang suka meledak-ledak gitu. Ya, jadi wow, keren sih gitu ya. Aku lihat di sini kamu keren banget menahan rasa sakit agar tidak lebih bertengkar ya, tidak bercekcok gitu. Ya intinya di sini kamu benar-benar sabar banget deh menghadapi dia. Oke, kemudian aku melihat di sini apa ya? Oh gini, karena gini, kamu memang menginginkan hubungan yang harmonis ya. Kamu itu pengen sangat mengharapkan agar kamu dengan dia itu bisa mencapai suatu keharmonisan dalam cinta, berkomitmen ya. Kamu benar-benar sangat menghormati dia, ingin memiliki hubungan yang ideal dan bahagia bersama dia. Makanya di sini kamu itu kayak benar-benar menahan banget temperamennya kamu, menahan emosinya kamu, menerima segala sesuatunya seperti itu. Ya, itulah bentuk dari twin flame, hubungan yang twin flame ditambah lagi hubungan yang toksik ya kan. Terus itu aku melihat di sini memang kamu juga orangnya sederhana ya, nggak mau apa ya? Ya, entah ini sederhananya dari tampilan atau dari pola pikirnya kamu, ya nggak usah diambil ribut lah gitu ya. Jadi sederhana, kalau dia selingkuh ya udah berarti memang belum waktunya kayak gitu, atau ya memang belum jodohnya. Nah kayak gitu, sesederhana itu gitu. Jadi walaupun sakit ditelan sendiri gitu ya. Jadi hubungan yang penuh dengan tantangan, hubungan yang menyakitkan, banyak sekali hambatannya ya, ditambah dengan temperance, kuat energinya kamu dengan dia adalah belahan jiwa. Oke, mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang masih punya jiwa bebas, mau melakukan apapun suka-suka hati dia, masih ingin kilar-kilir ke sana sini, bahkan dalam percintaan pun gitu ya, masih pengen bebas, masih pengen jalanin sama si A, si B, si C kayak gitu ya. Orang yang punya kepercayaan diri yang sangat besar, ya bisa dibilang juga narsis. Terus itu juga orang ini orang yang suka menentang tradisi, punya gaya hidup yang tidak konvensional, yaitu bebas ya. Mungkin punya gaya hidup bebas gitu loh, tidak konvensional. Dan mungkin juga memang dia ngejalanin hubungan dengan banyak orang juga nggak ada komitmen, nggak ada pernikahan kayak gitu ya. Jadi pengen punya pasangan tapi nggak ada ikatan, nah seperti itu ya. Terus itu juga pemberontak ya. Terus itu juga aku lihat kayaknya dia ini punya ini deh, apa kayak punya tekanan juga dari teman-temannya. Ya, karena orang yang punya gaya hidup bebas itu kan ngikutin alur gaya pertemanan kan. Nah, mungkin teman-teman sebaya dia itu mungkin sudah sukses, punya pasangan, ya dia juga mau ngikut kayak gitu ya. Jadi mungkin juga dia punya gaya hidup yang hedon ya. Terus itu juga ya pengen punya pasangan, makanya di sini pasangannya gonta-ganti gitu. Ya. Jadi punya gaya hidup yang dipengaruhi oleh tekanan teman sebaya kayak gitu. Oke, kemudian aku melihat di sini hubungan kalian selama ini sangat membosankan, tidak menarik, juga tidak adanya cukup effort dari si dia. Terus itu juga seiring berjalannya waktu hubungan kalian kayak
mulai hambar, mulai tidak menyenangkan, mulai hilang rasa kegembiraan, pengertian, perhatiannya itu kayak semakin sini semakin hilang ya. Terus itu juga aku melihat di sini kayak mungkin selama ini kamu yang selalu terus-menerus mencoba untuk terhubung dengan dia, mencoba untuk memahami dia, mencoba untuk membuat hubungan ini langgeng, tapi ya apa ya, endingnya juga capek ya, yang kamu dapat hanya capek dan nihil ya, kamu tidak bersama dengan dia seperti itu. Dan aku melihat saat ini kamu juga sampai karena mungkin sudah trauma ya, atau sudah sekecewa itu, sudah capek, sudah ya trauma lah ya, takut trauma gitu. Sehingga kamu sekarang kayak udah nggak percaya lagi, kamu sudah tidak percaya lagi dengan apapun ya, apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan. Bahkan ada sebagian dari kalian nih yang sampai udah kayak nggak percaya lagi bakalan di masa depan itu bertemu dengan seseorang yang menjadi jodoh kalian. Kayak gitu, kayak kalian udah pesimis bakalan bertemu dengan jodoh atau suami atau istri yang kalian akan jalani ke depannya gitu. Kayak nggak percaya diri udahan gitu. Dan ya, aku lihat di sini indikasi kuat kamu dengan dia sudah berpisah. Dan aku lihat di sini bagi kalian yang masih melajang ya, kalian kayak tidak mau mengalah untuk berkompromi dengan diri kalian ya. Karena kalau aku lihat saat ini kalian lebih memilih untuk waras, untuk sehat secara mental ya, untuk membuat diri kalian merasa puas melakukan apapun yang selama ini tidak bisa kalian lakukan, kalian lakukan. Intinya saat ini fokus kalian adalah tentang kepuasan dan kesehatan kalian sendiri. Ya, jadi kalau menurut kalian kalian sudah tidak mau lagi menjalin hubungan, atau kalian kayak trauma dengan hubungan yang kalian yang kemarin, makanya pikiran kalian sudah berpikir bahwa aduh, menjalin hubungan itu justru malah ngebuat aku stres, membuat aku tersiksa, membuat aku depresi ya itu. Jadi kayaknya sekarang lebih memikirkan untuk untuk sehat aja deh secara pribadi. Kalaupun kalian mau menjalani hubungan, prinsip kalian adalah kalian ingin menjalani hubungan yang sehat. Kalau toksik kayak kemarin, udah mending gak usah. Nah, itu yang saat ini kalian pikirkan. Kalian lebih memilih untuk kalau mau menjalin hubungan dengan seseorang, intinya itu, kalian ingin orang itu bisa memberikan hubungan yang sehat bersamamu. Kalau toksik juga mending gak usah. Nah, kayak gitu ya pemikiran kamu dengan kamu sekarang. Yang penting aku lihat di sini kamu pengen sehat, kamu pengen waras, kamu pengen puas melakukan segala sesuatunya yang selama ini tertunda, yang selama ini tidak bisa kalian lakukan. Nah, itu. Oke, Wheel of Fortune. Ya, hubungan kamu selama ini sama dia tuh on off, ternyata datang dan pergi nggak jelas. Ya, datang dan pergi. Jadi masih ada unfinished business mungkin selama ini ya. Tapi ada indikasi memang dia mau datang lagi. Aku lihat di sini. Jadi mau sejauh apapun jarak di antara kalian, mau selama apapun kalian berpisah, nih orang bakalan didatengin lagi ke kamu. Karena di sini ada Wheel of Fortune ditambah lagi dengan Eight of Wands. Ya, jadi ini orang bakalan datang lagi. Page of Swords. Kalian menyadari ya satu sama lain bahwa hubungan ini sulit dijalani itu karena sering sekali terjadi pertengkaran, sering terjadi perselisihan atau kesalahpahaman di antara kalian yang awalnya cuma masalah-masalah sepele, akhirnya membesar. Yang tadinya sebenarnya masalahnya itu ringan-ringan aja, akhirnya jadi masalah yang sangat besar dan matang kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini karena sering terjadi perselisihan, aku lihat kayak kalian itu butuh waktu sih, mending berpisah aja gitu ya. Berpisah membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Terus itu juga toh aku lihat selama ini juga hubungannya ya, kalian berpisah tuh ya on off juga masalahnya ya sama kayak gini juga ya. Jadi dari awal kalian berrelationship dengan dia ini, masalahnya ya ini, kesalahpahaman yang sebenarnya ringan tahu-tahu membesar, akhirnya ya udah berpisah. Dan kalaupun sudah berpisah tuh biasanya butuh waktu lama untuk bisa kembali lagi, untuk bisa bersama gitu kan.
Karena di sini mungkin kalian sama-sama ego, kalian mempertahankan ego masing-masing kayak gitu, ya kan? Terus itu juga aku melihat di sini benar-benar ya, aku lihat di sini kalian tuh udah sabar-sabarnya banget dengan hubungan ini. Jadi mungkin hubungan ini ada yang sudah bertahun-tahun dijalani, ya. Rasa sakit ini juga ditahannya udah bertahun-tahun, aku lihat ada di sini, gitu, ya. Tapi kedepannya aku melihat seiring berjalannya waktu ketika kalian berpisah, nih orang ya, si dia ini perasaannya semakin tumbuh sama kamu. Ternyata semakin tidak ada kamu di sisi dia, semakin kalian tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, tidak ada koneksi, ini orang perasaannya semakin lama semakin tumbuh besar, semakin merindukan kamu, semakin ya cintanya itu semakin meluap-luap. Makanya di sini dia akan datang lagi. Cuman aku nggak yakin kalau dia bakalan bertahan lama, karena aku lihat bakalan sama kayak kemarin ceritanya, ya, karena ini Eight of Wands, ya dia bakalan datang lagi tapi energinya cepat. Jadi kalau misalkan kalian tidak bisa apa ya, kayak tidak bisa menghandle dia akan hilang lagi. Jadi hubungannya mungkin masih akan ya datang dan pergi seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan di sini kalian masih belum bisa menghandle dia atau kalian belum bisa saling mengimbangi, ya, karena di sini hubungannya masih twin flame, ya kan, seperti itu. Jadi ya kalau datang ya datang lagi, tapi aku tidak yakin bakalan bertahan lama gitu. Kayaknya bakalan ngilang lagi seperti kemarin-kemarin lagi, gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius, ada apa ini ya? Taurus. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini angka-angka juga yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 18, 9, 24, 21, 15, 16, 17, 4, 5, 26, 27, 28, 2, 11, 20, 12, 14, 1, 10, 3, 31, 23, 8, 29, 6, 30, 19, 7, dan 13. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Nggak kelihatan ya? Bulannya ada Oktober, Februari, November, Juni, Januari, Desember, September, Maret, Juli, dan Agustus. Sionya bisa sio kamu, bisa sio dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio anjing, sio kambing, sio ayam, sio babi, sio monyet, sio macan, sio tikus, sio naga, sio ular, dan sio kuda. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada W, G, Y, R, Z, O, E, K, X, U, F, D, J, L, Q, V, A, H, P, C, T, S, B, M, dan N. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.